Universitas Indonesia jurusan Ilmu Kesehatan juga. Selanjutnya untuk Bapak Iwan Suprianto. Dia adalah seorang teknologi yang akan memberikan paparannya juga. Muhammad Ihsanuddin kami persilahkan biar lebih memberikan kejelasan tentang paparannya. Silakan Bapak Ihsanuddin, waktu kami persilahkan. Baik, Bapak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya share sendiri materinya? Ya. Silakan, Pak. Silakan. Ya. Kelihatan sudah? Siap. Sudah kelihatan Terlihat, ya? Jelas. Terlihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bidang Akademik, yang kami hormati Bapak Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Bapak Yosa Istiadi, Bapak Ibu narasumber, Bapak Suprianto, Bapak Iwan, yang juga kami hormati, dan yang saya banggakan, Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia, kolega saya, teman-teman saya, sesama pustakawan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saya juga seorang asesor, jadi kami sering bersama Bapak Suprianto melakukan akreditasi. Nah, dari 6 komponen akreditasi itu, salah satunya bobot yang tertinggi adalah komponen kinerja layanan, yaitu layanan. Jadi layanan perpustakaan itu bobot nilainya tertinggi dari komponen-komponen yang lain. Nah, oleh karena itu dalam materi ini saya mencoba memaparkan bagaimana kita membuat inovasi-inovasi gitu ya untuk meningkatkan kinerja layanan kita di perpustakaan sekolah khususnya. Nah, di samping itu nanti di akreditasi itu di faktor penguat. Di faktor penguat itu nanti ditanyakan di situ tentang inovasi dan kreativitas. Nah, di situ juga kita bisa mendapatkan nilai lebih sejauh mana kita punya kreativitas, punya keunikan, punya inovasi. Jadi terlebih sekarang di masa pandemi, kita harus pandai-pandai membuat program-program, layanan-layanan di perpustakaan. Dan jangan lupa bukti fisiknya. Jadi setiap kali ada kegiatan, supaya ada bukti fisiknya. Bukti fisik itu misalnya ada daftar. Jadi ada kegiatan, ada programnya, ada daftar yang hadir, daftar pesertanya, ada foto-foto kegiatannya, atau videonya, dan sebagainya. Nah, baiklah, saya izin memaparkan di sini. Nanti kami di Adpusi juga akan membantu Bapak Ibu untuk mendata sekolah-sekolah mana saja yang ingin diakreditasi. Nanti kami kasih dengan Google Form, nanti diisi. Nanti kita bisa ajukan bersama nanti kepada Pak Suprianto, ke bidangnya Pak Suprianto, sehingga nanti Adpusi juga bisa membantu kelancaran proses pendaftaran ke sana. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama,
ketika kita bicara layanan perpustakaan di masa pandemi, tadi Bapak Wakil Rektor sudah memaparkan bahwa kondisi kita sekarang kondisi yang tidak normal, di mana guru dan siswa kita berada di rumah, pembelajaran pun dilakukan secara online. Nah, maka perpustakaan tidak boleh diam. Perpustakaan harus melakukan sesuatu bagaimana kita bisa melayani siswa dan guru kita. Nah, oleh karena itu, di masa pandemi ini semua pihak sebenarnya, tidak hanya perpustakaan, semua pihak di bidang ekonomi, di bidang apapun, itu yang pertama yang kita kemukakan adalah prinsip suka berbagi. Jadi di mana-mana sekarang orang tidak pelit, ya. Kita sama-sama dalam musibah, seluruh dunia secara global kita sama-sama mendapat musibah yang sama. Maka untuk menguatkan diri kita agar kita tetap bisa maju, berkembang, itu di dunia apapun, di dunia bisnis, ekonomi, dan seterusnya, itu suka berbagi. Nah, maka saya harapkan teman-teman di perpustakaan juga gitu, suka sharing ya, berbagi apa aja, berbagi pengetahuan, keterampilan, berbagi resources, sumber, koleksi, dan seterusnya. Lebih-lebih kepada anak didik kita ya, dan kepada Bapak Ibu guru kita sebagai mitra kita. Nah, itu yang pertama. Jadi suka berbagi. Yang kedua, melonggarkan aturan Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu kaku lagi. Di perpustakaan misalnya harus pinjam buku 1 minggu, harus dikembalikan tepat waktu dan seterusnya, ada denda dan seterusnya. Nah, di masa ini itu dilonggarkanlah. Seperti pemerintah juga melakukan pelonggaran, relaksasi berbagai hal gitu ya. Yang ketiga, mempermudah akses dengan layanan online. Nah, ini tidak mau teman-teman di seluruh Indonesia sudah harus berpikir kita tidak bisa lagi melakukan layanan perpustakaan secara offline. Maka teman-teman kami ajak semua punya aplikasi lah. Misalnya punya aplikasi Slim. Nah, nanti Pak Iwan akan menjabarkan panjang lebar nanti aplikasi apa saja di perpustakaan yang bisa diterapkan itu secara cuma-cuma ya, secara gratis. Ada Slim, ada Enlist Lite, dan ada Lontar, dan macam-macam. Itu Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi tidak lagi offline, kita sudah punya sistem yang digital. Jadi Bapak Ibu, di era pandemi seperti ini, dan ini menjadi nilai plus ketika kami jadi asesor nanti mengakreditasi perpustakaan Bapak Ibu, kalau perpustakaannya sudah digital itu udah nilai lebih gitu ya. Nah, jadi solusinya mau tidak mau kita harus ke sistem digital. Nah, kita harus punya koleksi digital, punya e-book yang banyak, e-jurnal, dan lain-lain. Saya mendapati seringkali ketika kami visitasi untuk menilai, untuk mengasisi, ya, melakukan penilaian akreditasi di perpustakaan, teman-teman itu punya e-book banyak, gitu ya. Ada yang punya 300, ada punya 1000, tapi ternyata e-booknya itu belum bisa diakses, masih disimpan di laptopnya, gitu ya, atau di perpustakaan yang offline. Siswanya belum bisa mengakses. Nah, oleh karena itu kita harus upload tuh e-book yang kita punya itu di sistem, di Lontar, di Slim, di Enlist Lite, di Lontar, atau aplikasi lain yang ringan yang memudahkan siswa kita bisa buka e-book yang kita punya. Jadi nanti akan tidak ada nilainya nanti ketika asesor datang, e-booknya nggak bisa diakses oleh siswa dan guru. Hanya disimpan di file sendiri. Nah, itu tidak ada nilainya nanti. Jadi harus bisa diakses. Nah, kemudian ini, jadi selain Bapak Ibu punya perpustakaan sistem digital sendiri, kita harus juga pandai-pandai membuat link. Membuat link tautan ya, link atau tautan. Jadi di website digital kita itu nanti diberikan link-link. Nah, misalnya ini ada banyak
perpustakaan digital di dalam negeri. Ada e-Pusnas, ada e-Resources, ada Rumah Belajar, ada e-Jakarta, ada perpustakaan Kemdikbud misalnya. Nah, ini saya buka, ini e-Pusnas. Nah, ini apa namanya? Isinya kan banyak sekali buku-buku di situ yang bisa diakses siswa dan guru. Dan saya yakin siswa kita banyak belum tahu. Mungkin guru kita juga banyak belum tahu. Nah, maka tugas kita sebagai pustakawan mempromosikan ini, ya. Jadi kita punya koleksi digital sendiri yang mungkin terbatas, tapi kita punya kaya dengan link. Nah, kita punya link yang banyak untuk memandu, memberi petunjuk kepada pengguna kita, pemustaka kita. Bapak Ibu bisa akses ke sini loh, ke sini loh, ke sini loh. Nah, kalau mereka tidak paham, kita bisa buatkan panduan cara mengaksesnya. Ini di tiap daerah, ada i-Jakarta, ada i-Jogja, ada i-Pekanbaru, ada i-macam-macam, ini banyak. Kemudian di websitenya Perpustakaan Nasional, itu ada e-resources namanya, e-resources.perpusnas.go.id. Bapak Ibu tinggal mendaftar di situ, mendaftar sebentar secara online, Mohon itu maaf, ada klik. mohon maaf, Ya. mohon maaf, saya potong. Bisa di slide show untuk PPT-nya? Maaf. Betul, lupa saya. Terima kasih ya. Nah, yang di sini, ini ada apa namanya? Kalau mengunjungi di sini nanti ada petunjuk untuk menjadi anggotanya. Nah, kalau sudah berhasil masuk, nanti tampilannya seperti ini. Selamat datang Muhammad Ihsanuddin. Nah, itu nanti Bapak Ibu juga begitu. Selamat datang nama Bapak Ibu. Itu sebentar kok ngisi form di situ secara online. Nah, apa yang ada di dalam? Yang ada di dalam banyak sekali Bapak Ibu. Ini semua nama jurnal. Ini ada EBSCO, ada SAGE, ada ProQuest, ada eLibrary, ada macam-macam tuh. Ada dari ALA, American Library Association. Itu semua bidang ilmu ada di sini. Ini hasil-hasil penelitian atau jurnal-jurnal hasil penelitian yang jumlahnya banyak sekali. Nah, ini kita bisa dapat gratis. Nah, Bapak Ibu bisa memberitahu guru-guru di sekolah tentang ini, siswa-siswa kita tentang ini, pahalanya besar sekali. Nah, jadi ini tugas kita pustakawan itu menjadi memfasilitasi mereka untuk tahu ini. Bapak Ibu sendiri coba dulu akses, buka-buka satu-satu gitu ya. Oh, ternyata luar biasa. Semua bidang ilmu ada di sini. Nah, kemudian ini contoh i-Jakarta, bisa di-download di HP, isinya banyak sekali buku. Modelnya model pinjam, tapi gratis. Yang bayar nanti Pemda Jakartanya. E-resources yang Perpusnas, yang bayar Perpusnasnya, gitu ya. Kemudian ini ada namanya Pusat Sumber Belajar. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tahu. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan. Di sana ada Pustaka Maya, kemudian ada koleksi digital, ada pembelajaran inovasi. Ini juga luar biasa. Ini semacam apa ya? Semacam apa namanya? Katalog induk gitu ya. Pustaka Maya Sales itu. Misalnya saya buka seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini koleksinya banyak sekali perpustakaan sekolah yang bergabung di sini yang merelakan koleksinya diakses. Jadi ada yang full text, ada yang hanya abstraknya gitu ya. Nanti kalau ingin full text-nya tinggal minta kontak perpustakaannya, minta izin. Nah, jadi ini ada Pustaka Maya. Bapak Ibu nanti bisa kunjungin ke sini. Kemudian ada lagi Bapak Ibu namanya Indonesia One Search. Indonesia One Search ini juga portal seluruh banyak perpustakaan bergabung di sini. Koleksinya 12 juta lebih. Ini juga ada yang full text, ada yang bisa di-download langsung full text, ada yang hanya abstrak. Nah, ini luar biasa.
kita sebutnya cantumannya atau intri. Nah, ini luar biasa juga. Kemudian ada sumber belajar, rumah belajar. Ini seperti ruang guru gitu ya, tapi itu berbayar, kalau ini gratis. Nah, ini ada bahan ajar macam-macam. Barangkali ada siswa dan guru kita belum tahu, kita beritahu. Nah, ini ada video-video pembelajaran yang menarik juga. Kemudian ada audio. Audio ini untuk siswa kita yang mohon maaf yang punya gangguan penglihatan ya, yang yang tidak melihat. Jadi dia bisa belajar lewat audio. Banyak sekali pilihannya di sini audionya. Jadi bagus sekali menjadi koleksi perpustakaan. Ini juga macam-macam video yang bagus di sini. Ini rumah belajar yang lain. Kemudian ini perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu ada namanya SIKOPER, Sistem Integrasi Koleksi Perpustakaan Kemendikbud. Nah, di dalamnya ini macam-macam Bapak Ibu. Ini saya kasih linknya. Ini untuk akses koleksi digitalnya. Ada repository Kemdikbud, itu banyak jurnal-jurnal di sana. Ada perpustakaan Kemdikbud jurnal juga. Ada pustaka digital, itu buku digital untuk akses. Kemudian ada macam-macam yang ada di sana. Jadi silakan Bapak Ibu klik link-link itu. Link-link ini bagus sekali ditaruh di websitenya perpustakaan digital kita di sekolah, sehingga memandu para pemustaka untuk mengakses ke sini. Jadi di dalam negeri saja banyak sekali link-link yang kita bisa manfaatkan untuk memperkaya koleksi digital. Nah, kalau ini Bapak Ibu pasang di sistem otomasi perpustakaan digital Bapak Ibu, kalau asesor akreditasi berkunjung, Bapak Ibu tampilkan, kemudian jumlah pengunjungnya nanti terdata, Bapak Ibu bisa print, wah itu udah nilai, masuk di nilai layanan atau di nilai inovasi yang bagus. Nilai akreditasinya jadi bagus gitu ya. Nah, ini beberapa perpustakaan digital di luar negeri. Itu ada EPIC namanya, kemudian ada Children Library, ada Oxford OWL gitu ya, macam-macam. Nah, saya kasih contoh yang satu aja yang EPIC ini, www.getepic.com. Nah, ini bagus sekali Bapak Ibu. Untuk anak SD misalnya, banyak sekali buku-buku bacaan yang bagus di situ, dan ini gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menugaskan ke anak-anak untuk membaca buku di sini secara online, menggunakan di sini. Nanti Bapak Ibu sign in dulu sebagai librarian, school librarian, mendaftar di sini, atau sebagai teacher, guru juga bisa seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu sudah masuk ke dalam, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya bisa menugaskan ke anak-anak buku apa aja yang mereka baca gitu ya. Bapak Ibu bisa kirim ke mereka agar mereka bisa membaca. Nah, ini seperti ini, dikasih tugas untuk membaca. Setelah itu Bapak Ibu bisa pantau progres yang dia baca, sampai mana sudah dia baca. Nah, mereka melaksanakan tugas yang Bapak Ibu berikan, bisa dipantau lewat sistem ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu, saya agak singkat, agak cepat saja, karena waktu terbatas. Jadi untuk meningkatkan layanan, kinerja layanan atau performance, service performance di perpustakaan Bapak Ibu, itu banyak cara yang dilakukan selain yang manual, yang biasa umumnya kita lakukan. Nah, tadi itu ya, yang pertama tadi memperkaya koleksi digital, kemudian seterusnya tadi memberikan panduan untuk menggunakan perpustakaan digital. Maka yang keempat, namanya layanan sumber informasi terseleksi. Jadi Bapak Ibu, mungkin karena kerja dari rumah gitu ya, seperti saya juga kerjanya dari rumah karena siswa saya di rumah.
belum ada pembelajaran tatap muka. Nah, kita sebagai pustakawan bisa tuh kita pilih beberapa buku atau koleksi yang kita punya yang kira-kira sangat relevan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru dan siswa. Nah, itu kita bisa kemas ulang gitu ya. Kita bisa seleksi buku-buku yang sangat relevan bagi mereka itu, kita seleksi, nanti kita sampaikan ke mereka, kita tawarkan, ini loh ada buku-buku bagus, kayaknya cocok buat memperkaya pembelajaran Bapak Ibu. Misalnya ada, kalau di SMA, di Aliyah itu ada misalnya 15 atau 17 bidang studi. Nah, masing-masing guru bidang studi atau rumpun bidang studi itu kita kumpulkan masing-masing koleksinya untuk memperkaya mereka, kita berikan. Biasanya Bapak Ibu guru itu nggak sempat mencari sumber-sumber itu. Biasanya dia sumber-sumber yang terdekat dengan dia aja. Mohon Nah, sementara, maaf Pak ya, Iksan, Pak Iksan, ya, mengingatkan waktu sekitar 5 menit lagi. baik Bapak, baik Bapak. Iya. Ya, Silakan dilanjutkan. ya, oke. Jadi namanya sumber informasi terseleksi. Nah ini kalau di akreditasi itu namanya di faktor inovasi ini. Kreativitas kita bisa masuk ke situ, di faktor penguat. Jadi kita punya inovasi, kita punya layanan informasi yang kita pilihkan untuk orang yang tepat, gitu ya, kira-kira gitu. Ini bagus buat guru ini, guru ini. Biasanya mereka sangat bersyukur tuh, aduh terima kasih banyak gitu ya, dapat sumber yang baru, yang relevan, sangat membantu pembelajaran mereka. Kemudian layanan kemas ulang informasi, information repackaging itu, buku yang tebal itu bisa Bapak Ibu ringkas gitu ya, atau buku berbahasa Inggris yang misalnya guru-guru terbatas bahasanya, Bapak Ibu bisa terjemahkan gitu ya, itu namanya kemas ulang. Buku-buku yang sulit dibaca Bapak Ibu sederhanakan misalnya, nah itu misalnya itu namanya kemas ulang. Atau medianya tadinya buku diubah jadi poster, medianya tadinya buku diubah jadi PowerPoint gitu, diambil penting-pentingnya saja, sehingga Bapak Ibu guru atau siswa kita mendapatkan informasi itu dari intisarinya. Jadi banyak cara sih sebenarnya mengemas ulang informasi itu, supaya user kita, pemustaka kita itu ngeh gitu ya. Oh iya, ada ya itu ya, tentang itu gitu ya. Nah, jadi fungsi kita di perpustakaan itu memang memberikan servis, memberikan layanan. Jadi kita ini pelayan sebenarnya. Pelayan kebutuhan informasi. Nah, apa yang kita layankan itu kebutuhan informasi buat Bapak Ibu guru. Kemudian yang keenam, layanan literasi informasi. Nah, ini nanti ini program ya Bapak Ibu. Ini suka ditanyakan juga di akreditasi itu jelas disebut punya bimbingan layanan literasi enggak? Nah, jadi literasi informasi itu apa sih? Nah, literasi informasi itu adalah program yang membimbing pemustaka kita agar terampil mencari informasi. Jadi dia tahu bagaimana mencari informasi, bagaimana strategi mencarinya, bagaimana menyeleksi dan menilai informasi, dan bagaimana memanfaatkan informasi yang dia butuhkan secara efektif dan efisien. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu biasanya kasih materi ini waktu MOS ya, masa orientasi siswa. Nah, itu Bapak Ibu ajarkan tuh, mulai cara menggunakan katalog, menggunakan daftar indeks, memahami abstrak, menggunakan sistem klasifikasi, DDC, gimana sih cara mencari buku di rak-rak itu, susunan klasifikasinya, penomorannya seperti apa sih? Nah, itu bagian dari bimbingan literasi. Kalau di online, kita ajarkan ke mereka bagaimana mengakses informasi itu secara valid gitu ya, terhindar dari hoax. Bahwa informasi yang valid itu harus ada nama penulisnya atau pengarangnya.
Kemudian pengarangnya itu punya kapasitas, kompetensi di bidangnya. Kemudian lembaga yang menerbitkannya pun lembaga yang relevan dengan yang dia tulis, tidak bias gitu ya, tidak bias. Nah, dan seterusnya. Ciri-ciri informasi yang relevan tuh apa? Kalau di online misalnya filenya PDF gitu ya. Situsnya dari situs yang terpercaya, misalnya .go.id dari pemerintah, .org dari organisasi profesi misalnya, dan macam-macam. Jadi program information literacy ini atau literasi informasi ini nanti mendidik anak agar literate menggunakan informasi. Jadi dia kita ajarkan mulai strategi mencarinya sampai ke etika, dan hukum ya, aspek legal menggunakan informasi. Oh, ini ada hak cipta orang lain. Oh, tidak boleh plagiat dan seterusnya. Nah, sampai ke situ nanti kita pustakawan sebenarnya memberikan bimbingan kepada siswa dan guru. Nah, jadi sebenarnya mulia sekali kalau ini bisa kita terapkan di sekolah. Nah, ini komponen ruang lingkup dari program literasi informasi di perpustakaan. Itu ada media literacy, ada research and library skills, critical literacy, information ethic, ya, etika menggunakan informasi, pemahaman tentang hak cipta, keamanan data, privacy, dan seterusnya. Kemudian critical reading, kemampuan membaca kritis, critical thinking, tidak kena hoax gitu ya, berpikir kritis, searching, kemampuan mencari informasi, Boolean logic itu salah satu jenis strategi mencari informasi. Kemudian visual literacy, computer literacy, semua kita harus bisa pakai di era abad 21 ini. Jadi di abad 21 ini, kalau kita harus punya kemampuan menggunakan komputer, visual literacy, dan seterusnya. Nah, ini layanan lain, Bapak Ibu. Ini nilai tambah juga di perpustakaan. Kalau Bapak Ibu bisa lakukan secara online, pustakawan bercerita, direkam, di-share ke anak-anak. Bisa juga layanan wawancara tokoh, atau kita pilih salah satu guru favorit di sekolah. Sekarang lagi booming tentang podcast ya, atau podcast. Podcast itu wawancara seperti, mohon maaf nih, saya nyebut orang, misalnya Deddy Corbuzier atau Sandiaga Uno ya, dia punya podcast. Dia panggil tokoh, bergantian tokoh dia panggil, dia wawancarai. Nah, itu banyak orang suka. Nah, kenapa kita di sekolah, di perpustakaan sekolah nggak melakukan itu? Nah, kita bisa kok. Kita juga menggunakan itu. Alatnya sederhana kok, bisa juga pakai Zoom begini, kita panggil berhadap-hadapan, gantian tokohnya siapa, entah itu salah satu orang tua yang punya keahlian unik, kita undang, atau salah satu guru kita yang disenangi anak-anak, kita undang, bicara tentang apa aja, tentang buku, tentang apa aja. Namanya podcast, layanan podcast. Jadi sebenarnya banyak ya yang bisa kita lakukan di sekolah nih. Banyak layanan. Makanya di akreditasi itu, nilai layanan itu kalau kita bisa dorong sekreatif mungkin, nilainya tinggi itu. Bobotnya tinggi gitu. Tapi seringkali saya dapati sebagai asesor, layanannya minim sekali ya, yang itu aja. Cuma layanan buku saja, peminjaman, pengembalian, sirkulasi gitu. Layanan-layanan lainnya kurang diperhatikan. Mungkin entah mungkin nggak kepikiran atau belum ada ide atau apa gitu ya. Kemudian yang 9, layanan jumpa pengarang, meet the author. Ini juga bisa menggunakan Zoom seperti ini ya. Kita undang pengarang yang ada di daerah kita misalnya, yang ada di lokal, syukur-syukur bisa ngundang yang level nasional gitu ya, pengarang level nasional yang lagi booming. Kita lakukan program jumpa pengarang di perpustakaan secara online misalnya. Nah, kemudian bikin webinar bedah buku seperti ini, atau bikin kuis secara daring pakai Kahoot, Google Form, itu bisa, pustakawan bisa bikin.
pertanyaan tentang isi buku, siapa pengarang buku ini, macam-macam lah. Kita bisa bikin kuis, nanti anak kasih hadiah, kasih apa gitu ya, supaya mereka senang. Kemudian layanan lomba bercerita, resensi buku, dan seterusnya. Jadi jangan lupa semua kegiatan yang kita lakukan ini mohon ada dokumentasinya, ya. Jadi ada jadwal acaranya, ada print screen, kayak seperti webinar ini ada print screen fotonya, daftar hadirnya, dan lain-lain. Nah, itu kalau nanti diakreditasi, punya bukti, ada buktinya. Layanan kita kaya sekali ya, banyak sekali gitu. Jadi prinsip di akreditasi itu lakukan yang Anda tulis yang Anda lakukan. Jadi yang Anda lakukan itu harus ditulis, dicatat, bukti-bukti pendukungnya harus dilampirkan. Saya kira itu. Kemudian tantangan yang dihadapi tenaga perpustakaan sekolah adalah menyajikan koleksi informasi dan program yang relevan. Nah, itu berkaitan dengan keilmuan dan wawasan kita. Nah, seperti Bapak Ibu hari ini ikut webinar seperti ini, saya yakin ada manfaatnya ya, membuka wawasan kita sama-sama. Kita bersama-sama membuka wawasan, nanti berdiskusi, saling sharing. Kita punya link teman-teman, ada di grup ini misalnya. Nah, itu luar biasa. Nah, dari diskusi-diskusi itu kita bisa punya bayangan, oh oke, kalau gitu saya akan bikin program yang relevan buat guru dan siswa saya seperti ini. Nah, jadi itu. Yang kedua, kemampuan teknis Bapak Ibu. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu kita harus melek teknologi informasi. Kita ngerti tentang Slim, Endless Light, menggunakannya aja gitu ya. Kemudian perpustakaan itu bisa dipromosikan melalui Instagram, punya IG, punya Facebook, punya Twitter, Padlet, Zoom, Webex. Kalau untuk diskusi macam-macam ada Microsoft Teams, Google Classroom, itu sudah harus ke situ kita sebenarnya, Bapak Ibu. Kalau nggak ikut ini, mengembangkan diri ke sini, waduh, agak kewalahan nanti kita. Sementara siswa kita yang kita layani juga sudah ke arah sini semua. Kemudian sarana prasarana pendukung, nah ini tantangannya, masalah kuota, bandwidth, sinyal, gadget yang digunakan. Ya, ini sudah masalah tidak hanya di perpustakaan, ini sudah masalah nasional, masalah guru-guru, masalah sekolah, perguruan tinggi, mahasiswa, siswa juga begitu. Ini biarlah pemerintah yang menyelesaikan ini. Tapi kalau di sekolah kan ada dana BOS ya, dana BOS katanya boleh dipakai buat beli kuota dan sebagainya. Dan ini panjang dibahasnya, banyak masalah di situ. Kemudian yang terakhir, tentu saja program-program itu akan berjalan dengan sangat baik kalau didukung oleh kepala sekolah. Jadi kita mohon kalau di sini ada kepala sekolah, jadilah kepala sekolah yang mendorong semua program yang ada di sekolah, termasuk perpustakaan sekolah. Kasih mereka ruang berekspresi yang luas, dorong dari belakang, backup mereka, kasih usahakan bantu fasilitasnya dan seterusnya. Jadi para wakil, para kepala tata usaha juga. Jadi kalau di sebuah sekolah itu sistemnya terbuka, bagus, saling dukung-mendukung, itu insya Allah bagus. Seperti tadi ada pertanyaan dengan pembicara pertama tadi, bagaimana kalau manajemen tidak mendukung? Nah, itu memang masalah ya, tantangannya. Nah, saya kira itu. Salam literasi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa sedikit memberi inspirasi lah buat Bapak Ibu, bisa meningkatkan performa kinerja layanan perpustakaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ihsan yang sudah memberikan paparannya dengan sangat menarik.
sangat begitu mungkin membuat antusias para peserta webinar itu untuk menggelitik untuk bertanya kepada Bapak. Tapi sabar dulu, pertanyaannya akan kita tampung. Kita akan mendengarkan dulu nanti dari paparan Bapak Iwan Supriyanto. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit gambaran, yaitu tadi Bapak Bapak Muhammad Ihsanuddin itu adalah sekaligus sebagai seorang Ketua Umum ATUSI. ATUSI itu adalah Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia. Nah, beliau pun juga pernah menjadi pengurus pusat di IPI, Ikatan Perpustakaan Indonesia, dan juga pernah menjadi anggota Dewan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta. Nah, itulah sekelumit biodata beliau, jadi mungkin para peserta ini bisa sedikit mempunyai gambaran, mempunyai sedikit acuan. Mudah-mudahan informasi yang diberikan kepada Bapak Ihsanuddin itu bisa memberikan tambahan wawasan, bisa tambahan informasi, dan mungkin bisa semacam kerjasama dengan Bapak Ihsanuddin bagaimana nanti perusahaan sekolah ke depan. Sekali lagi terima kasih Pak Ihsanuddin, tapi mohon bersabar dulu Pak, nanti ada beberapa pertanyaan dari peserta. Sekali lagi saya terima kasih. Saya lanjutkan kepada Bapak Iwan Supriyanto.